artikel Kristen dengan judul Sistem Penggajian Alkitabiah. Jika seseorang sungguh berhikmat, ia pasti menyadari bahwa sistem penggajian membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pelayanan. Ketika jenderal di Pentagon merencanakan penyerangan ke Afghanistan, salah satu faktor yang mereka pasti pikirkan amat sangat dan baik-baik ialah suplai kebutuhan prajurit yang dikirim ke sana. Dan pihak musuh Taliban juga sangat tahu bahwa jika mereka berhasil memotong suplai pasukan, maka mereka akan berhasil setidaknya menghambat kemajuan pasukan Amerika Serikat. Itulah sebabnya mereka berulang-ulang menyerang mobil pengangkut bahan makanan. Sistem penggajian gereja telah dimanfaatkan iblis yang sangat pintar dan licik untuk merusak gereja. Antara lain yang pertama, gembala digaji oleh negara. Ini sistem yang diterapkan di Eropa oleh gereja-gereja yang bersatu dengan negara. Sistem ini telah menjadi salah satu faktor yang menghancurkan gereja di sana. Jika tiap tanggal 1 gaji masuk ke dalam rekening seperti pegawai negeri, maka jemaat dari 1.000 orang turun hingga 10 orang, gembala tidak perlu pusing. Yang kedua, gembala digaji oleh sinode. Ini persis sama dengan yang pertama. Dan sistem ini memakai tingkat pendidikan sebagai patokan. Gembala bukan hanya tidak pusing kalau jemaat tinggal 10 orang, bahkan sistem ini telah mendorong mereka kejar titel dan rame-rame cari yang akreditasi. Tidak pernah hadir kuliah, pokoknya ada gelar doktor. Yang ketiga, gembala digaji oleh majelis. Hasil akhirnya, gembala jadi karyawan majelis. Orang muda tidak berminat jadi hamba Tuhan, dan gereja kalang kabut mencari gembala, dan akhirnya saling membajak gembala gereja lain. Ketika kekurangan hamba Tuhan, maka hamba Tuhan juga tahu profesinya langka sehingga dia berubah menjadi hamba uang dengan menuntut fasilitas, standar gaji, dan lain-lain. Gereja akan digembalakan oleh gembala upahan yang cari makan di gereja. Setelah waktu berjalan lama, gereja akan mirip yayasan atau ormas. Tidak ada penginjilan karena gembala upahan dan khotbah pun ala kadarnya. Bahkan biasanya gembala hanya tukang kubur orang, tukang kawinkan orang, tukang baptis orang. Yang keempat, gaji gembala ditetapkan seluruh anggota jemaat. Efeknya, sang gembala adalah karyawan dari anggota jemaatnya yang baru berumur 18 tahun. Sudah pasti akan semakin sedikit orang yang merasa dipanggil Tuhan untuk melayani full time. Kekristenan akan menuju punah sendirinya. Yang kelima, gembala tetapkan sendiri gajinya. Biasanya yang bisa begini karena gembala adalah sang pendiri gereja. Efeknya, jika gembala ambil sedikit, dia merasa kekurangan. Dan jika dia ambil banyak, akan ada banyak gosip yang beredar bahwa dia ambil kebanyakan. Sangat tidak elok dan akan jadi batu sandungan. Yang keenam, gembala ambil seluruh persembahan persepuluhan. Gereja demikian biasanya adalah yang gembalanya mantan pengusaha yang banting setir dari pengusaha materi menjadi pengusaha rohani. Tidak puas dengan 500 persembahan persepuluhan, dia masih perlu tambah khotbah mengancam dengan kutuk, belalang, pelahap, dan lain-lain. Gereja demikian biasanya mengikuti angin badai penyesatan. Sebentar musim tertawa dia ajak jemaatnya tertawa, nanti musim menangis dia ajak jemaatnya menangis. Apa saja akan dilakukan asal itu bisa membuat pengunjung ramai dan persembahan persepuluhan bertambah. Segala macam cerita akan dikarangnya, dari dibawa ke sorga hingga dibawa ke neraka. Dan kesaksian yang heboh paling disukainya karena itu semacam entertainment yang menarik untuk disuguhkan. Yang ketujuh, gembala maksimum ambil 11 persembahan persepuluhan. Jika ada 500 persembahan persepuluhan, gembala hanya boleh memilih 11 persembahan persepuluhan sesukanya, dan sisanya 489 persembahan persepuluhan untuk keperluan lain. Orang Kristen diajar untuk memberikan minimum 10% dari penghasilannya dengan sukarela dan sukacita. Selama lebih 30 tahun jadi gembala, saya tidak pernah dapatkan orang Kristen lahir baru yang keberatan kasih kepada Tuhan
di atas 10% dari penghasilannya. Sistem penggajian ini mencontoh sistem Tuhan ketika dulu ia menggaji suku Lewi. Jadi, hanya sistem ini yang ada dasar Alkitabnya. Ketika Tuhan memberkati anggota jemaat yang setia kasih persembahan persepuluhan, itu sama dengan ia memberkati pekerjanya. Inilah sistem yang paling ideal, paling masuk akal, paling membawa efek positif bagi kekristenan. Sistem inilah yang diajarkan dan dipakai GBIA. Sejak gereja berdiri sampai hari pengangkatan atau rapture, tak perlu ada rapat menentukan gaji gembala karena dia hamba Tuhan bukan hamba majelis. Tak ada pihak yang perlu iri jika gembala dapat cukup besar karena selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin melayani Tuhan. Jika gembala merasa terlalu banyak, tentu dia boleh ambil kurang dari 11/10. Ini sistem paling logis, paling efektif, dan paling alkitabiah, karena ada contohnya pada saat Tuhan menggaji suku Lewi dengan persepuluhan 11 suku lain. Catatan, ada sih yang berkata bahwa hamba Tuhan tidak perlu digaji. Mereka harus hidup dari persembahan sukarela anggota jemaat. Biasanya orang yang berkata demikian justru adalah yang tidak mau jadi hamba Tuhan full-timer, yang maunya cuma komentar, bahkan mengatur. Dia juga biasanya tidak peduli kalau kekristenan menurun, bahkan punah karena keinginan orang untuk melayani Tuhan menurun. Banyak orang tidak paham bahwa sifat Kisah Para Rasul adalah catatan tentang keadaan ketika kekristenan dimulai. Gereja mula-mula bukan yang paling benar, melainkan yang masih dibentuk, sambil buku petunjuknya sedang ditulis. Banyak orang membandingkan pelayanan sekarang dengan Paulus dan keadaan jemaat paling awal. Padahal itu keadaan yang mirip dengan keadaan perang kemerdekaan. Tidak satupun negara yang memberlakukan tentara regulernya di saat normal dengan keadaan sukarelawan saat perang kemerdekaan. Kalau semua anggota TNI disuruh bawa bekal sendiri-sendiri, pasti tidak ada satupun anak muda yang daftar. Maka itu biasanya yang berbicara demikian pun tidak mau menjadi pelayan Tuhan full-timer. Bisa saja ada orang yang tabungnya sudah cukup atau yang sudah punya saham di berbagai perusahaan ikutan melayani dan berkata tak perlu sistem gaji, cukup hidup dengan iman. Dan dia menunjuk contoh keadaan di Kisah Para Rasul. Tetapi jelas sekali bahwa cara ini tidak bisa menjadi sebuah sistem yang berlaku untuk semua pekerja full-timer di semua daerah dan sepanjang waktu. Ada juga yang mengandalkan sistem disodok pakai amplop. Gembala yang di kota besar bisa hidup dari sodokan amplop ibu-ibu yang badannya penuh emas. Tetapi kasihan mereka yang di kota kecil, apalagi yang di kampung. Lagi pula, sodokan amplop telah menyebabkan si gembala tidak berani tegur dosa, terutama jika yang harus ditegur justru yang sering menyodoknya dengan amplop. Akhir dari sistem ini ialah gembala menjadi pengemis berdasi dan anak-anaknya tidak bangga dengan profesi ayah mereka. Banyak orang menyebut dirinya hamba Tuhan, padahal yang menentukan gaji mereka itu manusia. Sesungguhnya mereka bukan hamba Tuhan, melainkan hamba manusia. Pegawai negeri itu hamba negara karena digaji negara. Pegawai perusahaan swasta itu hamba pemilik perusahaan. Pengkhotbah hamba siapa? Ada banyak orang yang jadi hamba sinode dan juga ada banyak yang jadi hamba majelis karena majelis yang tentukan gaji mereka. Dan ada banyak pengkhotbah koruptor yang mengambil seluruh persepuluhan. Bayangkan, ia bawa pulang 1000 amplop persepuluhan. Bagaimana cara gereja Anda menggaji gembala Anda? Cari tahu. Jadilah cerdas, bahkan jadilah kritis. Terutama ketika Anda ingin mencari gereja yang alkitabiah. Banyak orang menentang persepuluhan karena merasa muak dengan gaya hidup hedonis para koruptor gereja dan sistem penggajian para pengkhotbah yang tidak alkitabiah. Jakarta, 10 Oktober 2020, Dr. Suhentaulio. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut, silakan kunjungi website kami di www.grafeministry.org, drsuhentolioblog.grafeministry.org.
YouTube channel GBIA Grafe dan GBIA Indonesia. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yeni Bobo, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha.